Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sarve Bodhisattvaya Maha Sattvaya. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa menetapkan kebajikan, dan membersihkan batin dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi. Nirwana adalah yang tertinggi. Begitulah sabda para Buddha. Dia yang masih menyakiti orang lain, sungguhnya bukanlah seorang samana. Tidak menghina, tidak menyakiti, mengendalikan diri sesuai peraturan, memiliki sikap madya dalam hal makanan, berdiam di tempat yang sunyi, serta giat mengembangkan batin dan luhur. Inilah ajaran para Buddha. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan sahabat semua, selamat pagi. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Saya kira masih meditasi ya. Masih salam selamat pagi, diam aja. Selamat pagi juga salam ya. Baik, semua, kita hari ini ya saya dapat jadwal di sini untuk perayaan Maga Puja ya. Maga Puja termasuk yang tidak dirayakan secara spesial atau besar di Ekayana ya, karena ini juga ada anggota sangga yang lain, juga ada tugas-tugas lain ya, sehingga yang hanya bisa ikut ke sini hanya saya sendiri. Perlu diketahui bahwa perayaan Maga Puja sebenarnya sangat baru ya dalam tradisi Buddhis. Maga Puja juga hanya dirayakan di Thailand dan sekitarnya, ya. Thailand dan negara-negara yang mendapat pengaruh dari budaya Thailand, Laos dan Kamboja. Ya. Tetapi Maga Puja juga populer di Indonesia karena tahun 70-an interaksi pengembangan agama Buddha di Indonesia dengan Thailand cukup erat, ya. Nah, sehingga banyak perayaan-perayaan di keagamaan Buddha di Indonesia itu banyak mengikuti dari tradisi Thailand, ya. Karena Theravada yang berkembang di Indonesia yang populer juga Thailand, ya. Padahal yang masuk duluan sebenarnya dari Sri Lanka, ya, dari Bante Narada. Dan kemudian Bante Asin, saudara kita, belajarnya ke Myanmar ya, masih duluan. Tapi belakangan karena tahun 60-70-an kan ada kerjasama dengan Thailand, banyak Thai dan Maduta yang masuk, lalu kita lihat perkembangan agama Buddha, terutama dengan tradisi Theravada di Indonesia banyak dipengaruhi dari Thailand. Sedangkan yang dari Mahayana, walaupun yang masuk duluan dari Tiongkok, ya, kemudian pengaruh lebih besarnya dari Taiwan, ya. Setelah revolusi Tiongkok, ya, banyak biksu-biksu besar berpindah dari mainland China ke Taiwan. Yang Taiwan menjadi pusat agama Buddha Mahayana Tiongkok, Chinese Mahayana. Nah, jadi harus kita tahu bahwa Maga Puja sebenarnya adalah perayaan kebudayaan ya, yang tidak ada sebenarnya di dalam tradisi Buddhism awal. Ya. Nah, tapi ini ada suatu, kalau kita namanya perayaan tentu ada sesuatu hikmah, satu kebaikan yang dipetik. Nah, jadi jangan heran kalau Anda ke negara-negara Mahayana seperti Taiwan, China, dan Korea, Vietnam, Anda tidak menemukan ya perayaan Maga Puja. Nah, jadi ini harus kita pahami. Ya. Nah, jadi tidak semua perayaan-perayaan Buddhis itu sama di setiap kebudayaan. Ya. Nah, tadi saya katakan Indonesia belakangan dapat banyak pengaruh dari Thailand, termasuk Waisak. Ya. Nah, kalau orang Islam perbedaan Idul Fitri paling 1 hari ya, tahun lalu kan ya. Nah, Idul Fitri bisa antara NU Muhammadiyah 1 hari, itu pun banyak ributnya ya. Nah, kalau umat Buddha ya, Waisak tahun ini tahu nggak bedanya berapa lama? 1 bulan ya, 1 bulan. Nah, banyak yang nggak tahu sih ya. Waisak tahun ini
tanggal berapa? Udah lihat kalender belum? Nah, tahun ini ada 2 versi, satu di bulan Mei, satu di bulan Juni. Nah, baik di bulan Mei dan di bulan Juni, masing-masing juga ada 2 tanggal yang berbeda. Ya, jadi secara overall di seluruh dunia ada 4 versi tanggal perayaan Waisak. Dan jaraknya itu 1 bulan. Nah, jadi jangan heran ya. Kenapa bisa begitu? Karena sistem perhitungan kalendernya yang berbeda. Ya. Dan sebenarnya dalam dalam kesepakatan bersama, karena banyaknya sistem kalender, kesepakatan bersama itu sebenarnya Waisak, Kebetulan World Buddhist Sangha Council atau World Fellowship of Buddhism mengambil Waisak itu purnama di bulan Mei. Nah, kalau perhitungan teosofi, perhitungan India dianggap bahwa Waisak itu tidak pernah lewat dari rasi bintang Taurus. Ya. Nah, jadi tidak akan lewat dari akhir Mei, gitu kan. Nah, tapi dalam perhitungan kalender orang Thailand itu agak berbeda ya, termasuk kalender Tionghoa gitu ya. Nah, kalender Thailand sepertinya dia kalender India dipengaruhi kalender Tionghoa juga ya. Nah, jadi mungkin dalam penempatan Lun Gue-nya itu agak berbeda ya. Nah, sehingga saya nggak terlalu meneliti itu ya, tapi sering kali beberapa tahun sekali akan terjadi hal seperti ini. Ya. Jadi antara Sri Lanka, Myanmar, dan India merayakan Waisak itu di bulan Mei. Ya. Nah, di Asia Tenggara yang tetangga kita Malaysia karena pengaruh Sri Lanka lebih dominan, mereka merayakan Waisak di bulan Mei. Ya. Nah, di bulan Mei, 6 Mei. 6 atau 5 ya Sabgonya. Nah, tapi sesuai kalender Tiongkok itu masih Sagwe gitu ya. Nah, biasa Waisak kalau kalender Tiongkok di Sigwe Chekwe atau Sigwe Sabgo gitu ya. Nah, jadi Thailand merayakannya di 3 Juni. 3 atau 2 Juni kalau saya. Pas Sabgonya. Nah, di Indonesia karena kita ada tradisi detik-detik Waisak, ya kita merayakan Waisak di 4 Juni kalau nggak salah. Libur Waisak itu 4 atau 3 Juni. Ya. Nah, jadi perbedaan kalendernya seperti itu. But it's okay ya. Kemarin ada pengurus wihara dari Bogor nanya ke saya, Bante ini Waisak tahun ini di mana, kapan? Gitu. Lihat pengumuman di Sangga Agung Indonesia udah diumumin. Ya. Nah, kok beda-beda katanya? Ya nggak apa-apa, semuanya benar, semuanya baik, ya. Karena ini hanya suatu kesepakatan untuk memperingati peristiwa. Ya. Bukan mana hari yang tepat ya. Jadi kita nggak perlu ribut mana yang paling benar. Ya semuanya benar. Anda mau merayakan Waisak di tanggal 5 Mei, tanggal atau detik-detik Waisaknya pada 7 atau 6 Mei ya, pas tengah malam, pas 00 sekian. Nah, kalau detik-detik Waisak di bulan Mei itu di tengah malam. Ya. Nah itu boleh ya, atau Anda mau merayakan di tanggal 2 Juni atau 3 Juni atau di 4 Juni ya, detik-detik Waisaknya di pas detik-detik Waisak di sekitar jam 11 ya boleh, nggak ada salah, semua baik ya, semua baik. Anda atau mau mengikuti tradisi Mahayana ya, Sigwe Chekwe ya, atau ada yang malah merayakan kemarin sudah ya, Jigwe Sabgo ya, Jigwe Chekwe ya, Buddha Jigwe Sabgo, Buddha Parinibbana ya, it's okay. Atau mau ikuti kalender, ada mungkin yang di sini yang ikut sama Nichiren Shoshu ya, merayakan Waisaknya tanggal 8 April. Nah, 8 April ikutin perang Jepang ya. It's okay, baik-baik aja ya. Nah, jadi ini adalah bentuk kebudayaan ya. Nah, tapi kembali ke peringatan hari ini ya. Nah, karena temanya memperingati Maga Puja ya. Dan Maga Puja ya mungkin semua udah tahu ya, Maga Puja dipopulerkan oleh King Mongkut, Raja Mongkut, raja yang sangat terkenal di Thailand sekitar 100-an tahun yang lalu ya, menjadi suatu keunikan ya. Nah, di Thailand ya disebut dengan Wan Ten Cie, karena di Thailand mereka merayakan Maga Puja dengan menyalakan pelita ya, di di terjemahan Mandarin disebut Wan Ten Cie ya. Jadi perayaan ini dikatakan terjadi mengambil peristiwa
yang terjadi pada tahun ke-6 setelah Buddha mencapai pencerahan. Ya. Nah, tahun pertama setelah Buddha mencapai pencerahan, Buddha itu menyuruh murid-muridnya itu untuk menyebar. Ya. Nah, waktu itu banyakkan murid-murid awal Buddha adalah orang-orang yang sudah siap. Ya. Biasanya mereka adalah petapa-petapa yang sudah siap di berbagai tradisi pertapaan yang ada. Ya. Dan ketika terinspirasi oleh Buddha, ya, hanya mendengarkan satu ceramah dari Buddha, langsung mencapai pencerahan, mencapai sotapanna, dan seterusnya sampai arahat. Banyak yang sudah mencapai arahat. Gitu ya. Jadi mereka itu semua sudah siap. Ya. Nah, dalam berbagai literatur dikatakan mereka sebenarnya adalah kelompok-kelompok yang sudah mengikuti bodhisattva sebelum ya dari kehidupan yang tidak terhingga. Ya. Nah, sehingga mereka adalah orang-orang yang sudah siap ya, hanya mendengar satu petikan dharma, mereka sudah sampai pencerahan. Jadi tidak ada aturan-aturan ya. Sampai tahun ke-6 Buddha belum ada winaya. Ya. Nah, karena itu belum ada tradisi ngumpul uposatha mengulang winaya. Ya. Nah, lalu ada umat, ada biku yang mengusulkan di berbagai petapa lain itu me, setiap uposatha, ya, setiap sangga-sangga yang lain. Ya. Jadi sangga itu bukan istilah khusus Buddhis ya. Nah, di tradisi-tradisi keagamaan lain di India pada masa itu juga menggunakan sangga sebagai pesamuan mereka kan. Sebagai sangga karena sangga artinya kan pesamuan, komunitas. Ya. Di sangga-sangga mereka ngumpul setiap bulan terang dan bulan gelap untuk mengulang ajaran, ya, mengulang ajaran, ya, mendengarkan dharma, ya, mengulang peraturan. Nah, tapi karena belum ada ini, ya belum mengumpul dan Buddha mengutus biku-bikunya suruh sendiri-sendiri, ya. Nah, tapi setelah tahun ke-6 mulai banyak anggota sangga yang masuk. Nah, ketika mulai banyak yang masuk, kualitas yang masuk juga beda-beda, gitu ya. Nah, 6 tahun pertama itu semuanya siap, ya, begitu mendengarkan. Bahkan seperti kisah Sariputra aja belum ketemu Buddha aja udah langsung mencapai sotapanya, gitu. Hanya melihat asaji, ya. Nah, melihat asaji berjalan, ya, melihat, ya, mendengarkan satu petikan dharma dari asaji saja langsung mencapai sotapanya, memasuki arus, ya, keyakinannya sudah tidak tergoyahkan lagi. Ya. Mereka itu adalah semua murid-muridnya sudah siap. Nah, tapi mulai tahun ke-6 mulai banyak yang masuk, ya. Nah, kualitasnya juga udah mulai beda-beda. Nah, maka itu udah di dalam orang naskah Tionghoa di dalam sangga itu long si hun ca. Di dalam sangga itu ada naga juga ada ular ya. Nah, jadi macam-macam ya mulai masuk macam-macam. Nah, mulai ada yang mulai melanggar aturan, ya, mulai tidak hidup sesuai dengan norma atau apa. Nah, barulah mulai muncul peraturan-peraturan winaya dari 1, 2 dan terus bertambah sampai menjadi 250 atau 348 ya para biksu ini. Nah, jadi winaya itu ditetapkan kalau ada yang melanggar. Ya. Nah, sebenarnya Buddha memberikan open option ya, yang kemudian ditutup oleh Mahakassapa. Ya, bahwa winaya itu sebenarnya harus terus diupdate, ya, harus terus diupdate. Ya, maka itu karena para guru menghormati Buddha tidak mengupdate winaya, maka itu mereka mengupdate aturan-aturan wihara. Ya, seperti sekarang kan zaman Buddha belum ada permasalahan dengan narkoba kan, nah, belum ada permasalahan dengan bagaimana mengatur penggunaan misalnya internet, ya, nah, penggunaan kendaraan dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ada beberapa yang nggak boleh sama sekali, ya, karena itu. Tapi itu kan nggak diatur. Ya. Nah, ada beberapa wihara yang moderat, itu boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Nah, jadi sekiranya ada yang melihat bahwa ada anggota sangga yang nyetir, itu nggak salah gitu di beberapa negara itu oke, karena nggak setiap negara punya punya kemewahan, punya bisa hire sopir di wihara gitu ya. Nah, di barat, dulu kita di Taiwan malah kalau nggak punya mau tinggal di situ nggak punya driving license, kamu harus ngambil SIM ya.
karena wiharanya di gunung ya, mau manggil Grab nggak ada ya. Zaman itu juga belum ada Grab sih ya, waktu saya tinggal di Taiwan. Nah, jadi mau kemana-mana terus ya, nggak semewah di sini ya, minta umat yang jemput ya, nah, ada sopir ya. Nah, jadi itu harus kita sesuaikan ya. Nah, jadi mulai tahun tahun ke-6 mulai banyak. Nah, maka itu mulai tahun ke-6 ini Buddha murid-muridnya itu berkumpul secara spontan dikatakan ya. Buddha memberikan satu aturan guideline yang bersifat general ya. Jadi tadi naskah Owada Patimokkha ini udah yang saya bacakan ya, yang paling populer mungkin adalah jangan berbuat jahat, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran ya. Ini adalah guideline yang sangat general ya. Ada yang menyebut ini sebagai inti ajaran Buddha, tapi menurut saya itu bukan ya, karena ini semua ajaran ini bersifat universal ya. Semua agama juga ngajarin yang kayak gitu kan, ya nggak? Semua agama juga ngajarin jangan berbuat jahat, dan berbuat jahat, berbuat kebaikan ya. Nah, semua agama juga mengajarkan untuk mengejar pahala ya. Bahkan agama yang mengatakan kamu bertobat, percaya dengan Tuhannya, kamu pasti masuk surga, ya nggak? Udah percaya terus kenapa harus berbuat baik lagi? Ya kan bilang supaya pahalanya banyak kan? Nah, disuruh berbuat baik juga kan? Kalau kamu udah percaya terus kenapa kamu harus bayar kolekte lagi ya? Nah, kemudian kenapa kamu harus bayar persepuluhan? Kan karena udah dijamin kamu percaya masuk surga. Nah, karena berbuat baik itu semua dianjurkan gitu ya, apalagi di komunitas keagamaan juga dibutuhkan kebaikan-kebaikan untuk terus menunjang komunitas keagamaan itu berkembang ya. Nah, jadi kita harus memahami ini. Jadi itu bersifat general ya, atau masuk kemudian praktek kesabaran dan lain sebagainya, 2 ayat belakangan. Nah, tapi kemarin ketika dari pengurus minta tema, saya kasih tema berbuat baik saja tidak cukup ya, yang kalau udah lihat di Instagram ya. Karena kenapa? Karena banyak orang udahlah ngapain kamu sibuk meditasi ya, sibuk ke wihara sembahyang, yang penting buat baik aja gitu ya. Pernah nggak dengar orang ngomong kayak gitu ya? Banyak orang kadang suka ngomong ya yang penting berbuat baik aja. Nah, tapi kamu berbuat baik dasarnya apa ya? Nah, kalau kita melirik ke syair Owada Patimokkha yang pertama tadi, kamu tidak cukup hanya berbuat baik, kamu juga harus menghindari perbuatan jahat, perbuatan buruk. Ada orang rajin ke wihara, rajin berdana, rajin berbuat baik, tapi di luar sana bejat, ya nggak? Pakai narkoba juga, ya. Ya juga nggak jamin yang pakai jubah ini baik, gitu kan? Di Thailand coba ada yang ketangkap wihara jadi sindikat narkoba. Nah, wihara yang katanya melindungi harimau ternyata menjual anak-anak harimau. Banyak kan ya yang menggunakan label-label ini untuk perbuatan buruk. Kenapa? Ya karena dia menganggap kebaikan, ya karena dia tidak melatih ini, terutama bagian ketiga, menyucikan hati dan pikiran. Ya, nah, jadi 3 latihan ini, ya, jangan berbuat jahat, berbuat perbanyak perbuatan baik, ya, sucikan hati dan pikiran. Ini harus dipraktikkan bersamaan. Maka itu kenapa muncullah aturan moralitas seperti tadi Anda meminta tuntunan tentang 5 sila. 5 sila ini tujuannya adalah untuk bagian pertama itu tadi, ya. Nah, jangan berbuat jahat. Nah, semua berbuat baik, Buddha mengajarkan tentang dasar kusala dharma, 10 perbuatan baik. Ya. Nah, dan satparamita yang harus kita jalankan. Ya. Tidak membunuh, ya, menghindari pembunuhan, ya. Lebih
kita menghindari perbuatan buruk dengan jangan tidak menyakiti makhluk lain. Lebih 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 jauh lagi kita perlu berbuat baik ya dengan tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengembangkan cinta cinta kasih. Ya. Tidak kita tidak melakukan pembunuhan ya, tapi tidak melakukan pembunuhan saja tidak cukup ya, kita juga perlu berbuat baik, melindungi ya makhluk hidup. Nah, itu misalnya di dalam tradisi Mahayana muncul praktek vegetarian misalnya. Walaupun itu tidak wajib ya, tapi misalnya di hari-hari uposatha ketika kita mempraktekkan itu, nah kita mencoba uh, melindungi kehidupan juga dengan tidak menyebabkan secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang mempraktekkan ini misalnya dia tidak mau membunuh, dia ya ada yang bertanya ya kalau ke restoran seafood ya, nah, pesannya udah mati ya, nggak boleh milih-milih ya. Nah, kalau milih-milih itu kamu yang bunuh ya secara tidak langsung. Nah, apalagi yang masih hobi nyembeli sendiri ya kurangi kan. Nah, kemudian tidak mencuri ya, mengambil yang bukan milik kita. Nah, ini terutama mulai dari yang besar-besar dulu lah ya, karena yang kecil-kecil seringkali kita nggak eling gitu ya, ngambil ngambil pinjam penggaris di kantor atau sama teman lupa dibalikin ya. Nah, itu sebenarnya dalam kategori tertentu itu sudah termasuk mencuri gitu ya. Nah, kalau minjem uang harus dibalikin ya. Jangan waktu minjem baik, waktu mau nagih susah gitu ya. Jangan jadi orang kayak gitu kita ya. Kalau bisa nggak perlu minjem ya, nggak perlu minjem. Makanya harus rajin nabung gitu ya. Nah, kemudian tidak mencuri lebih jauh lagi adalah ya, berbuat baik ya, berdana ya, dan memiliki mata pencarian yang benar. Ya. Kenapa orang mencuri? Karena tidak memiliki pekerjaan yang baik ya, tidak memiliki. Nah, jadi kita harus beri mata pencarian. Nah, kalau bisa kita membantu orang lain juga ya. Nah, jadi kalau Buddhis mau jadi entrepreneur bagus kan? Anda bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang. Ketiga, setia dengan komitmen kepada pasangan Anda ya. Nah, dengan pasangan Anda. Berkomitmen setia dengan pasangan Anda. Ya. Yang udah menikah jangan lilik kanan lilik kiri lagi ya. Yang belum menikah juga jangan nakal-nakal ya. Terus yang keempat, tidak berbohong ya. Nah, karena kalau kita berbohong tuh biasanya kita harus menutupinya dengan kebohongan yang lain kan. Nah, dan harus ingat ya, nanti keceplosan lagi ya. Nah, karena ini kita udah berbohong, nanti tutup terus. Nah, jadi bohongnya makin besar, menggelinding. Nah, dan itu juga suatu kebiasaan yang tidak baik. Nah, tapi yang dimaksud di dalam kitab suci, terutama berbohong itu, jangan berbohong terhadap pencapaian spiritual kita. Nah, ini adalah kebohongan besar. Itu tawang, kebohongan besar. Ya? Nah, misalnya, saya belum mencapai sotapanna, ya, supaya banyak dipuja orang, ya, supaya angpaunya lebih gede, ya. Nah, ngomongnya udah mencapai sotapanna, itu nggak benar, nggak boleh, ya, nggak boleh. Yang meditasi, yang hobi meditasi, ya, karena teman-temannya mulai sharing, oh dia dapat nimita, ya, dia oh, suka nggak mau kalah, gue juga udah, nah, itu nggak boleh ya. Nah, ini info, oh saya udah, yang lain udah isin puluhan, udah lihat, udah Amitabha, ya, dia nggak mau kalah, dia juga, oh, iya saya udah nih info, lihat udah Amitabha, lihat kuat imun muncul di depan saya. Nah, itu hati-hati loh ya, nah, karena benar-benar nggak mau kalah gitu ya. Nah, itu jadi Anda melakukan kebohongan fatal. Ya. Nah, pencapaian spiritual itu nggak boleh. Ya. Harus kita jujur ya. Kalau kita meditasinya masih suka ngantuk, ya meditasinya masih putus-putus, ya. Tadi meditasi 10 menit aja udah mulai ada yang keloncotan ya. Nah, jangan bohong ke orang bahwa oh saya sudah lihat nimita ya, saya sudah lihat ya, nimita ya bukan dalam meditasi nimita ya is small case bukan nggak ada apa-apanya. Ya. Saya udah nyampe jana, ya. Jana tidur artinya. Ya. Nah, jadi
Tidak boleh berbohong terhadap pencapaian spiritual kita. Ya. Keempat, ya, keempat menghindari dalam teks awal dalam menghindari minuman keras. Ya, karena mungkin pada masa lalu hal itu yang paling dominan yang menyebabkan mabuk-mabukan adalah yang paling dominan menyebabkan orang hilangnya kesadaran. Di zaman itu belum ada narkoba mungkin ya, ganja belum populer. Nggak tahu zaman Buddha udah ada belum ya, nah, tapi mungkin belum populer. Nah, sekarang udah ya harus diinterpretasi lebih luas lagi kan, nah, narkoba, tontonan-tontonan yang tidak baik, itu semua dapat menyebabkan hilangnya, melemahnya kesadaran. Ini yang harus dihindari juga. Ya. Tontonan, bacaan yang tidak baik itu yang harus dihindari juga. Nah, jadi praktek lebih jauh lagi ya kita perlu menjaga ya asupan di kesadaran kita. Ya. Supaya asupan di kesadaran kita tetap positif. Ya. Kayak tadi berbicara berbicara tidak berbohong, lebih jauh lagi kita perlu berbicara baik ya. Tidak berbicara buruk perlu suo hao hua ya. Nah, berbicara dengan penuh kasih ya. Jadi tidak, saya nggak berbohong tapi marah-marah terus ya. Nah, kasar terus ngomongannya, nyelekit terus ngomongannya, nyindir-nyindir terus ya. Nah, ini belum, nggak berbohong ya. Nah, tapi Anda tidak melatih berbicara baik ya. Anda nggak minuman keras nggak itu, tapi kita juga perlu menanamkan nutrisi yang sehat buat batin kita. Jadi jangan berbuat jahat, berbanyak perbuatan baik. Ya, kemudian kita juga perlu mengembangkan batin kita. Ya. Nah, kemudian berbuat baik. Ya. Berbuat baik saja tidak cukup. Ya. Perbuatan baik ini harus dilandasi dengan prasnya, dengan kebijaksanaan. Ya. Jangan karena itu merupakan suatu tradisi. Ya, ingat di Kalama Sutta Buddha mengatakan, jangan karena itu karena suatu tradisi lalu kita praktekkan secara membuta. Harus sesuai dengan kondisi. Ambil contoh, umat Buddha paling hobi pangsen. Pangsen perbuatan baik bukan? Baik bukan? Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita tinjau dari lebih jauh lagi dari hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Karena umat Buddha hobi pangsen, hampir di setiap wihara, di setiap kelenteng, termasuk wihara kita di depan ada yang jualan burung buat pangsen. Burung itu dijual buat makan atau buat khusus buat pangsen? Ada nggak makan burung-burung gereja itu? Nggak ada kayaknya kan ya. Ada nggak? Di sini ada yang bawa burung, ada yang jualan burung goreng gitu? Nggak ada kan? Ada yang pernah beli burung buat pangsen di depan nggak? Burung-burung yang dijual, hari ini nggak tahu ada jualan nggak ya? Nanti saya disebelin sama yang jualan karena menganjurkan tidak beli. Ya. Itu burung-burung itu ditangkap khusus karena orang-orang Cina, orang-orang Buddha hobi pangsen. Burung-burung itu dijaring di sawah-sawah di daerah Sukabumi, Bogor, Tangerang mungkin ya, Banten, dibawa ke Jakarta, dikurung di kandang yang sempit, khusus buat kalian yang hobi pangsen. Dalam proses itu berapa banyak yang sudah mati. Habis itu di pangsen di Jakarta dia kebingungan ya. Nah. Jadi pangsen seperti itu tidak benar. Anda pangsen ikan, lepas lele satu truk ke danau, habislah ikan-ikan lain di danau itu. Ya? Karena lele pemakan semua kan. Maka itu di banyak negara, di Singapura, di Amerika sudah ada larangan pangsen ya. Kalau di Singapura udah pangsen sembarangan didenda loh. Ya? Karena merusak ekosistem. Praktek pangsen masa lalu itu simpel karena transportasi pergerakan barang belum sehebat sekarang. Ya. Ikan yang Anda beli di Jakarta bisa dari mana-mana kan ya.
burung itu bisa dari mana-mana. Tapi zaman dulu kan cuma di kota itu aja kan, atau di desa itu aja. Ikan yang kamu beli di pasar pasti dari sungai atau dari eh, dari dari laut di dekat desa itu. Nah, nanti orang itu beli lalu lepaskan ya di sungai itu kan. Masa lalu juga belum banyak penangkaran, belum ada penangkaran. Ya, zaman praktek-praktek fangsen populer di Tiongkok atau di India. Ya, praktek fangsen mulai populer di Tiongkok deh. Ya, belum ada penangkaran. Ya. Jadi ikan yang dilepas bukan dari penangkaran. Dan memang ada hasil tangkapan yang karena buat dimakan ya. Nah, karena Anda berbelah kasih, Anda beli. Nah, tapi sekarang kalau Anda bisa menjamin function yang Anda lakukan itu benar sesuai dengan kondisi pada masa itu, bahwa ikan yang Anda lepas di kali ini, di sungai ini adalah habitat di situ dan tidak merusak ekosistem, boleh. Maka itu harus bijak. Kalau tidak, hati-hati melakukannya. Perbuatan baik kita malah merusak alam. Kalau Anda melepaskan lele 1 ekor, 100 ekor ikan, satu habitat ikan di kolam itu habis semua. Itu perbuatan baik. Ya, pada saat melakukan kebaikannya itu sangat dangkal. Ya, saya tidak menyangkal bahwa itu perbuatan baik, tapi perbuatan baik itu saja tidak cukup, sangat dangkal. Karena kita ikut bertanggung jawab kan ya terhadap semua. Nah, itulah ajaran Buddha tentang sebab akibat asal. Kita pahami itu. Itu adalah praktek bodhisattva. Nah, tidak semata-mata, oh gue berbuat baik itu udah cukup gitu ya. Tanpa kita memikirkan lebih jauh lagi perbuatan itu sudah benar-benar baik. Dan lebih baik lagi kalau Anda menurut saya function yang sekarang harus diganti yang menjadi melindungi kehidupan, melindungi bumi. Ya. Sekarang kan lagi banyak kampanye pelestarian lingkungan hidup kan ya. Itu yang function yang sesungguhnya. Anda bagaimana menanam pohon lebih banyak, ya, mendukung reboisasi, mendukung pengurangan sampah, ya, termasuk pengurangan sampah plastik, ya, yang dilakukan di wihara ini banyak yang salah juga, ya. Kasih botol minum pakai plastik gitu ya. Nah, kita banyak menghasilkan sampah plastik. Nah, pemerintah mengkampanyekan nggak boleh supermarket, minimarket nggak boleh banyak plastik. Orang Indonesia belum terbangun kebiasaan bawa kantong belanja ya. Nah, akhirnya kantong-kantong belanja Indomaret berjibun ya, kantong-kantong belanja banyak. Nah itu dibuat dari apa juga? Dari plastik juga gitu kan. Nah, jadi merubah kebiasaan konsumen kita, cara kita mengkonsumsi itu sebenarnya adalah cara untuk melindungi kehidupan. Nah, itu lebih baik ya. Dan merubah itu tidak gampang ya. Merubah itu kita butuh ada kemauan dan butuh kekuatan komunal, kekuatan komunitas. Ya, saya juga mengatakan, kenapa orang-orang sini juga ada beberapa yang aktif di Tzu Chi. Kalau Anda ke Tzu Chi, Anda bawa botol minum, Anda bawa kotak makanan, ya. Kok kayak Anda nggak bawa botol minum, nggak bawa kotak makanan? Ya, nah ini kan suatu kebiasaan yang harusnya dibangun di mana saja. Ya, nah ini jadi suatu kebudayaan ketika ada memang banyak ya, awareness anak-anak muda sekarang udah mulai banyak ya, kemana-mana bawa tumbler ya, kemana-mana bawa kotak minuman makanan ya, sehingga kita mengurangi ya, mengurangi sampah. Ini termasuk melindungi kehidupan kan, ikut aktif membersihkan lingkungan ya, ikut aktif membersihkan sampah. Ada banyak komunitas-komunitas yang seperti itu. Nah ini lebih baik. Jadi Buddhism berbahasa kita berbuat harus di sebab, ya, bukan takut di akibat. Ya. Nah, kita harus melihat kalau kita ingin melindungi kehidupan, kita lihat ke sebabnya. Ya. Kalau ada alam ini terjaga, semua kehidupan terjaga. Ya. Nah, jangan ikut-ikutan mengkonsumsi ya daging-daging yang eksotik gitu ya, yang didapat dengan cara yang tidak. Banyak binatang-binatang itu punah karena keegoisan manusia kan ya, keserakahan manusia.
ya hidup baik-baik ya di di Amerika ya, rombongan rombongan penjajah Eropa datang habis ya, burung apa tuh namanya, nggak ada sayap ya, ya, karena dimakan ya, ikan hiu ya, ada salahnya karena orang Tionghoa hobi makan sirip ikan hiu ya, ditangkap dengan cara yang tidak etis ya, banyak ya. Nah ini yang perlu kita merubah ya, merubah gaya konsumsi kita ya, sehingga kita perbuatan perbuatan kita sehari-hari yang harus kita lihat lebih jauh lagi ya. Selain function apalagi, kemarin ada satu aktivis pemuda di sini menyusun tesis tentang pindah patah ya, wawancara saya ya. Dia kayaknya kalau acara pindah patah orang seneng ya. Tapi pindah patah yang sesungguhnya itu gimana? Yang kita lakukan itu sebenarnya hanya mengenang tradisi ini. Ya. Dulu ada yang penceramah di sini ngomong, kalau pindah patah hanya boleh masukin makanan, ya, nggak boleh masukin uang katanya. Itu salah. Ya. Tapi kalau praktek pindah patah seperti itu, kamu tahu nggak? Kalau praktek pindah patah seperti itu, berarti saya pindah patah, mangkok saya penuh makanan, saya harus pulang. Saya nggak boleh ngosongin mangkok saya ke kapia terus lanjut pindah patah. Karena sudah cukup buat saya makan hari itu. Karena biku nggak boleh nyimpan makanan sesuai aturan di India ya. Nah, jadi pindah patah dilakukan setiap hari. Ya. Sekarang di Thailand pun susah untuk pindah patah seperti itu. Mereka juga makanannya banyak, jadi bawa kapia. Ya. Ini juga disorotin, banyak yang disorotin bahwa di wihara banyak makanan sisa. Ya karena umat hobi dan kan gitu ya. Nah, jadi kalau praktek pindah patah yang sesungguhnya nggak boleh terima barang yang lain, ya boleh makanan. Anda lagi pindah patah rame-rame, saya sampai di sini udah penuh mangkok saya kan, balik wah, yang sana kecewa ya, suhunya bubar. Karena katanya kan cuma boleh makanan. Saya praktekkan sesuai dengan aturan itu dong, kan konsisten ya. Kita harus konsisten, jangan cuma boleh makanan tapi yang konsisten peraturan yang lain bicara tentang patah penuh pulang dilanggar. Ya, sama aja toh. Nah, jadi tidak bijak. Nah, maka itu para sesepuh di Tiongkok, dalam agama Buddha di Tiongkok, kita tidak mempraktekkan tradisi pindah patah. Karena kebudayaan orang Tionghoa menganggap ini sama dengan ngemis. Anda mungkin udah ngerti Buddhis, ya, Anda tidak menganggap itu kita sama kayak pengemis. Kalau Anda lihat biku pindah patah di luar, Anda juga tidak anggap itu sama dengan pengemis. Tapi mereka yang tidak mengerti, ya kan? Ya, di Tiongkok masa itu beda dengan India, sehingga praktek ini tidak berkembang. Ya. Praktek ini juga dijalankan, mereka kita sebutnya sebagai Huayuan atau Huacai. Kalau Huacai itu hanya mengambil makanan. Itu sama dipraktekkan. Nah, itu dilakukan gak setiap hari, itu hanya wihara-wihara wina yang mempraktekkan itu juga gak setiap hari. Ya, karena di wihara ada yang berdana makanan, ada yang masak, ya biasanya wihara-wihara di, di Tiongkok termasuk wihara kita di sini. Ya. Jadi kalau Huacai, ya, itu setiap hari kalau jalan nggak boleh lewat tempat yang sama. Kalau misalnya saya mau saya hari ini lewat Jalan Mangga 2, besok saya harus lewat Jalan Mangga 1, atau besok saya harus lewat Jalan Asem. Nggak boleh lewat yang sama. Oh di situ ada yang kasih makanan enak, aku tiap hari lewat situ, ya. Nah, nggak boleh milih-milih, ya. Nah, ini praktek seperti ini. Nah, itu pindah patah yang sebenarnya. Ya. Tapi pindah patah yang kita lakukan sekarang kan adalah bentuk sebagai mengenang ya tradisi. Ya. Kalau di Tiongkok ada tradisi juga di Huayuan. Huayuan biasa dilakukan yang utamanya dana yang dicari adalah uang. Nah, biasanya untuk proyek tertentu, misalnya mau bangun wihara, ya biasa ada biku-biku. Karena wiharanya kan di gunung ya, biasa biku-bikunya diutus ke berbagai kota untuk misalnya mau bangun wihara, atau ada beberapa biku yang juga melakukan kegiatan sosial, mau bangun jembatan. Ya. Kalau Anda ke Tiongkok di beberapa kota,
Lalu di kota mana jembatan itu masih ada ya. Yang bangun dari seorang biksu inisiatornya. Ya. Nah, maka itu di tempat itu rupangnya masih dipuja. Ya, dia melakukan menggalang dana untuk pembangunan jembatan. Ya. Nah, jadi kita harus lihat konteks zaman ya, konteks kebudayaan. Ya. Nah, jangan hanya mengikuti secara membuta yang ditulis di teks. Ya karena Anda hobi, oh harus dana rupa makanan, Anda lihat bertumpuk-tumpuk makanan, dan makanan yang dipersembahkan juga nggak dilihat apa banyak makanan-makanan itu kalau kita konsumsi itu setiap hari ya bantai-bantainya diabetes semua ya. Kasih odol sikat gigi, odol dan sikat gigi sekali pindah patah bisa buat gua pakai seumur hidup. Jadi kita tidak sehat gitu ya, tidak mempertimbangkan itu. Ada baiknya Anda menanyakan yang dibutuhkan apa, gitu kan? Ya. Panadol banyak, ya. Cuma semua sakit minumnya Panadol, ya. Nanti gua sakit bawa Panadol satu gepok ke dokter, dok, tukeran deh ya, barter aja obatnya. Nah, obatnya barter ini satu kantong obat dari umat-umat saya, ya, dari umat-umat Buddha ngasihnya ini. Karena kemurahan hati Anda berdana di acara Pindapata dan Katina, ya ini digunakan juga untuk sanggah, ya, untuk merawat pusat-pusat latihan kita ya di Pondok Sadana Amitayus, di Pondok Sadana Sudibawana, untuk membayar biaya asuransi anggota sanggah di sini, ya, total 200-an juta tahun untuk belasan anggota sanggah di sini, ya. Nah, jadi di sini kalau ada anggota sanggah yang nyari kalian minta dana untuk perobatan, lapor ke saya ya, karena itu seharusnya tidak terjadi ya, karena sudah di cover. Nah, dari kemurahan hati Anda berdana pada saat Pindapata, Waisak, Katina, dan tangga dana di Katina, ya, nah, sudah tercover. Ya. Nah, jadi kita harus bijak juga kan melihat penggunaan ya, dan sesuai dengan konteks, sesuai dengan kontekstual zaman sekarang. Nah, walaupun sebenarnya dengan cara yang lebih tepat, Anda bisa bertanya kebutuhan, ya, nah, kegunaan saat ini. Nah, jadi perbuatan baik harus dilandasi dengan kebijaksanaan. Banyak kadang-kadang kita berbuat baik seperti pemerintah kan akhirnya melarang nggak boleh ngasih uang ke pengemis kan. Kalau Anda di Jakarta aturan itu masih ada kan. Kalau Anda ngasih uang ke pengemis Anda bisa didenda. Karena kenapa? Orang memanfaatkan kemurahan hati kalian jadi ada sindikat pengemis kan. Ya, dia pakai baju robek-robek ya. Sehari ada yang survei ada di Jakarta kalau Anda Anda berani berani malu aja ya. Ya. Anda pakai baju robek-robek karena berdiri di persimpangan jalan di Grogol, mungkin sebulan Anda bisa dapat 15 sampai 20-an juta. Lebih gede dari gaji Anda, sebagian besar Anda mungkin di sini ya. Nah, jadi kebaikan ini dimanfaatkan orang. Ya walaupun Anda memberi tidak salah, kan? Tidak salah. Ya. Nah, tapi bisa dibalik dengan cara yang lain. Ya. Kita sering naik mobil beberapa umat, di mobilnya itu ada snack, ya. Malah dulu ada satu umat di mobilnya itu selalu ada paket sembako. Jadi dia tidak mau memberikan dalam bentuk uang ke mereka. Ya. Dia berikan dalam bentuk karena seringkali uang itu nanti ditampung lagi oleh sindikat mereka gitu kan. Mereka kasih dalam bentuk makanan yang bisa langsung dimakan. Ya. Jadi kita mempraktekkan kebaikan itu banyak cara. Ya. Nah, jadi kita perlu bijak ya, mempraktekkan kebaikan-kebaikan. Latihan yang bagian ketiga yang seringkali dilupakan. Sucikan hati dan pikiran. Nah, praktek meditatif dalam tradisi Buddhis adalah sangat penting. Ya. Tetapi umat Buddha banyak takut disuruh meditasi. Ya. Ini ada remaja-remaja, kancangnya pemuda-pemuda Ekayana aja kalau bikin acara retret,
banyak yang nggak mau daftar, takut katanya. Ya. Akhirnya acaranya diganti nama, ya, retret diganti nama jadi short escape. Ya. Retret juga sih ya. Nah, diganti nama supaya nggak ketahuan, disamarkan. Ya. Ini namanya upaya kausalia ya. Nah, upaya kausalia. Keterang. Jadi kita, nah, lihat, banyak umat Buddha tidak tertarik untuk belajar aktif. Ya. Nah, kita harus ada satu pegangannya, satu latihan yang bisa kita pegang. Nah, supaya kita bisa menenangkan batin kita. Ya. Batin yang suci, kenapa orang berbuat jahat? Karena semua bentuk pikiran, semua perbuatan itu muncul dari pikiran. Itu kata Buddha ya. Di dalam teks, kalau Anda sering pernah ikut kebaktian sore di sini pakai bahasa Mandarin, di salah satu syairnya disebut Ingguan fa jie xing iqie wei xin zao. Hendaknya mengetahui ya, menyadari bahwa semua karma datu ini adalah refleksi dari pikiran. Jie wei xin zao. Ya. Batin yang bersih, Anda akan melihat semuanya seperti di sorga. Ya. Semuanya adalah orang baik. Batin Anda galau, batin Anda kotor, Anda melihatnya semua salah. Semua nggak benar. Anda seperti berada di neraka. Ya. Jadi melatih pikiran adalah hal yang sangat penting. Ya. Jadi kita hendaknya ada satu objek atau cara atau metode yang bisa Anda pegang. Anda senang baca parita, ya Anda hendaknya bisa setiap hari Anda latih di rumah. Pagi sore Anda baca parita. Anda bisa meditasi, Anda praktikkan meditasi. Anda bisa Anda sukanya ninfo, bisa praktikkan ninfo. Kalau Anda mau lebih dalam lagi, Anda ikut kelas meditasi atau Anda ikut retret. Ya. Nah, sehingga kita memiliki satu alat bantu ya, untuk membantu kita berhenti, membantu kita untuk menikmati, ya, menikmati hadiah dari semesta. Kemarin saya diminta untuk mengisi latihan Day of Mindfulness di anak muda di sekolah Triratna. Secara tidak sengaja pagi sebelum saya berangkat, saya buka TikTok, muncul. Nah ini muncul satu cuplikan dari film Kung Fu Panda. Nah, nonton Kung Fu Panda? Kung Fu Panda dikatakan banyak ajaran-ajaran Zen di dalam itu. Itu dialog antara si panda dengan master Shifu-nya. Ya? Nah, master Shifu. Mungkin Anda pernah tahu istilah ini, pernah dengar dialog ini. Sang master Shifu mengatakan kepada si panda, "Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is a gift. So it called presence." Ini syair Inggrisnya ya, akhirnya disebut present moment. Ya. Masa lalu kemarin adalah sejarah, udah lewat. Gak usah terus-terus dipikirkan, ya, jadikan pengalaman. Sejarah itu jadikan pengalaman, gak usah ingetin terus, nanti jadi dendam, ya. Nah, tapi nggak boleh dilupakan, ya. Perang Cina sama Jepang ribut-ribut terus karena ingat sejarah masa lalu, ya. Nah, jadi dendam, ya. Nah, sekarang persaingan juga, ya. Jadi kalau Anda lihat di berita-berita Cina sama Jepang itu nggak habis-habis, ya. Karena menganggap dendam masa lalu, ya. Orang Indonesia gampang melupain sih ya, dijajah Belanda, jajah Cina dia udah lupa gitu ya. Dijajah Jepang. Orang Indonesia bagus, gampang memaafkan, ya. Nah, tapi kita nggak boleh lupa sejarah, ya. Nah, besok masa depan adalah misteri. Kita boleh planning ya, boleh punya rencana, tapi Anda nggak tahu apa yang akan terjadi, ya. Anda mungkin merencanakan habis kebaktian dari sini Anda mau makan-makan kumpul di CP gitu ya. Ya. Tapi tiba-tiba ada satu telepon datang mendadak,
sama bos Anda hari ini juga, sekarang juga kamu harus ada server, mungkin yang di IT, ada yang rusak, ada kantor, Anda harus balik ke kantor sekarang juga. Balik nggak? Balik loh, ya. Ditelepon dari rumah, ya mendadak ada urusan harus penting. Ya. Ini kan tidak terencana. Ya, itulah. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti setelah ini. Misteri, ya. Saat ini adalah hadiah. Nah, kita melihat ini adalah hadiah dari semesta kepada kita. Nikmati. Nah, bagaimana kita? Maka itu melatih hidup kekinian, present moment. Ya. Bahasa Inggris untuk ini sangat indah ya. Present moment, present hadiah. Momen saat ini, sekarang adalah hadiah dari semesta untuk kita. Ya. Di dalam syair renungan latihan, nah, yang digubah oleh Bante Thich Nhat Hanh dari syair dari Bini Ruyung. Beliau menggunakan bahasa yang indah. Setiap kali kita bangun, setiap pagi, ya, kita harus merenungkan ada 24 jam baru yang dihadiahkan, dipersembahkan kepada kita untuk dihidupi dengan sungguh-sungguh. Ya. Setiap pagi kalau kita bangun merasakan bahwa ada 24 jam baru di depan kita yang dihadiahkan kepada kita untuk kita hidupi dengan sungguh-sungguh, itu kita akan memiliki pikiran positif, ya, perasaan. Nah, jadi praktek Buddhis adalah bagaimana kita menikmati kekinian, menerima anugerah semesta ini kepada kita. Ya? Nah, menikmati. Nah, tapi untuk bisa menikmati kekinian ini, nah, kita perlu metode. Kita harus memiliki satu metode yang kita latih. Nah, di dalam agama Buddha, metodenya banyak sekali. Maka itu dikatakan Pamen Uliang Siyuan Xue. Ya? Pintu Dharma ini tidak terbatas. Setiap orang cocoknya beda-beda, ya. Nah, kita di sini, maka itu kita sebut budaya, nah, kendaraan Buddha, ya. Kita tidak sektarian. Anda yang cocok dengan praktek Ninfo, silakan. Anda yang cocok dengan meditasi, Anda cocok dengan vipassana, Anda cocok dengan samatha, Anda cocok dengan Shizo, mantrayana, ya. Nah, tapi kita setidaknya kita mau mulai belajar untuk memahami ini, ya. Nah, mulai belajar memahami ini, ya. Saya sarankan Anda ikut beberapa latihan, ya, beberapa komunitas latihan. Nah, kemudian Anda menentukan mana yang lebih cocok Anda gunakan. Karena setiap orang beda-beda. Dalam proses saya belajar juga begitu. Ya. Ada waktu kuliah tertarik dengan waktu banyak kelompok-kelompok tantra yang masuk, ya, tertarik dengan belajar tantra. Nah, waktu belajar waktu masih muda, nah sekarang belum tua-tua amat lah ya. Nah, waktu masih muda pernah ikut vipassana, tapi mungkin karena belum begitu memahami, ya, akhirnya saya nggak lanjutin. Ya. Nah, pernah ikut Nianfo dari tradisi Qinghong Fase, ya. Nah, bisa menikmati, tapi rasanya kurang nyambung. Ya. Nah, sampai saya bertemu dengan ajaran Chan dari Master Seng, ya, dari Mendiang Seng yang Sifu. Nah, dari Chan dari Tiongkok. Dan kemudian dari tradisi Pada Thich Nhat Hanh juga, ya, baru oh ini praktek yang cocok buat saya, ya. Nah, jadi Anda masing-masing silakan, ya, mencari, ya, satu metode yang cocok buat Anda praktekkan. Tapi nyarinya jangan lama-lama, ya. Nah, tapi Anda sekarang beruntung sebenarnya. Nah, generasi sekarang adalah generasi yang beruntung, ada teknologi, ya. Anda bisa lewat internet, dan juga pusat-pusat Dharma, ya, di Indonesia juga semakin banyak. Dan di Indonesia Anda bisa berinteraksi dengan banyak guru-guru berkualitas, banyak tradisi-tradisi Buddhis berkualitas. Ya. Nah, tinggal Anda cocok. Di wihara kita saja kita menawarkan beberapa metode, ya, dari Nianfo, Vipassana, Zen, ya, Chan. Anda tinggal tentukan yang Anda lebih cocok yang mana. Silakan Anda coba. Ya. Nah, jadi, ya,
berbuat baik saja tidak cukup, ya. Nah, perlu untuk memiliki kebijaksanaan, perlu untuk jangan berbuat jahat, berbuat baik, perlu untuk melatih mindfulness, melatih sadar penuh untuk menyucikan hati dan pikiran. Dengan pikiran yang bersih, perbuatan kita pasti baik. Ya. Oke, ini saja yang ingin saya sampaikan dalam rangka peringatan Maga Puja pada pagi hari ini. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.